Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Adinsyah, Bim Edwirianse, dan Reza Dwi Putra. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan pengendalian internal dan laporan pengendalian eksternal dari koperasi. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Koperasi sebagai wadah kegiatan kebersamaan dalam rangka saling membantu di antara sesama anggota perlu dikelola secara serius dan profesional. Dalam pengelolaan tersebut perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol atau pengawasan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh anggota koperasi. Oleh karena itu, komitmen dari pengurus dan menjalankan fungsi manajemen sangat diperlukan. Koperasi Swamitra yaitu koperasi yang kami ambil dalam laporan kali ini. Koperasi Swamitra merupakan koperasi yang dibentuk atas kerjasama Bank Bukopin dengan koperasi. Alasan koperasi ini dibentuk adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman dana, baik untuk melakukan usaha maupun untuk kepentingan pribadi, dan juga agar masyarakat tidak terjebak dalam perangkap lintah darat yang menyengsarakan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan pengendalian internal. Yang pertama, ada tujuan koperasi. Koperasi Swamitra mempunyai tujuan yaitu memajukan kesejahteraan anggota beserta keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kedua ada permodalan. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi berasal dari yang pertama ada simpanan pokok yang yaitu sebesar Rp5.000, yang kedua ada simpanan wajib sebesar Rp40.000, dan yang ketiga ada dana cadangan. Sedangkan modal pinjaman koperasi berasal dari anggota, bank atau lembaga keuangan lainnya, dan sumber-sumber lain yang sah. Yang ketiga yaitu sistem pengendalian internal atas pemberian kredit. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kredit adalah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur dan pihak debitur dengan jangka waktu pembayaran dan jumlah bunga yang telah disepakati. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur sistem pengendalian internal. Unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama harus dipisahkan fungsi-fungsi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Yang kedua, suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan dan dapat dipercaya bagi suatu proses akuntansi. Selanjutnya ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi.
permintaan mendadak atau surprise audit. Selanjutnya ada perputaran jabatan atau job rotation. Selanjutnya yang D, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Secara umum, prosedur pengendalian termasuk dalam 1 dari 5 kategori berikut. Pertama, ada otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Selanjutnya, ada penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang terakhir, ada pemeriksaan independen atas kinerja. Selanjutnya itu bagian E, tujuan sistem pengendalian internal. Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri atau disalahgunakan ataupun hancur karena kecelakaan, kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Yang kedua, ada mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengembalian keputusan penting. Selanjutnya bagian F, evaluasi sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal pada koperasi swamitra. Yang pertama, ada struktur yang memisahkan tanggung jawab atau fungsional secara tegas. Kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan. Yang ketiga, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Selanjutnya ada laporan pengendalian eksternal, yaitu organisasi. Yang pertama, keanggotaan. Berdasarkan data kepegawaian Mitra Sejati Kemendikbud pada posisi Desember 2018, jumlah pegawai Mitra Sejati sebanyak 608 orang dan yang telah terdaftar menjadi anggota koperasi berjumlah 391 orang atau 75%. Masih terdapat 125 orang atau 25% yang belum masuk anggota koperasi Mitra Sejati. Yang kedua ada kepengurusan. Kepengurusan koperasi periode 2017-2018 dibentuk berdasarkan keputusan RAT tahun buku 2016 yang dipilih secara demokratis. B. Bidang usaha simpan pinjam. Bidang usaha simpan pinjam pengurus koperasi memperoleh jasa simpanan pada akhir tahun 2018 sebesar 1.213.914.564. Sedangkan targetnya sebesar 1.160.000.000, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 95,8% dari target yang sudah ditetapkan. Yang C. Bidang usaha toko koperasi. Kegiatan bidang usaha pertokoan pengurus koperasi tahun 2018 mempunyai keuntungan sebesar 558.516.701, sedangkan target pasarnya sebesar 460.063.195, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 112,2% dari target yang sudah ditetapkan. Jumlah capaian tersebut termasuk antara lain digunakan untuk biaya operasional toko, sewa tempat, gaji karyawan, serta pengelolaan toko melalui aplikasi. Yang D. Bidang usaha jasa fotokopi dan tiketing. Kegiatan bidang usaha jasa fotokopi dan tiketing pengurus koperasi tahun 2018 mempunyai keuntungan sebesar 207.443.511, sedangkan targetnya sebesar 360.400.000, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 54,27% dari target yang sudah ditetapkan. Jumlah capaian antara lain digunakan untuk kebutuhan biaya operasional seperti sewa tempat, gaji karyawan. E. Pengembangan pengelolaan koperasi.
Pengelolaan sistem administrasi sudah berbasis aplikasi, khususnya bidang usaha toko, dan ke depan akan dikembangkan menuju sistem transaksi non-tunai. Selain itu, dengan telah didaftarkannya, koperasi menjadi wajib pajak yang dibuktikan dengan memiliki NPWP tersendiri. Maka koperasi mulai menerapkan pajak. Yang F, hambatan yang ditemui. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengurus, dalam menjalankan usaha koperasi ditemui beberapa hambatan, yaitu yang pertama, suku bunga dan tenor kurang kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kedua, modal pinjaman yang kurang produktif. Yang ketiga, anggota yang kurang disiplin dalam pembayaran angsuran pinjaman. Keempat, kemampuan SDM, terutama pada bidang 3 masih kurang. Yang terakhir, belum terrealisasinya unit usaha di kawasan kantor Gunung Sahari. Yang G, pengawasan oleh pihak eksternal. Pada tahun 2018, kegiatan usaha koperasi telah diaudit oleh auditor profesional dari kantor akuntan publik. Hasil auditnya yaitu yang pertama, opini. Laporan keuangan koperasi dinilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Analisa rasio keuangan. Likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Aset lancar sebesar 8.248.836.120. Kewajiban lancarnya sebesar 1.898.012.035. Likuiditas yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Jadi hasilnya yaitu 434,60%. B. Solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang. Aset sebesar 8.316.084.580, hutang sebesar 1.898.012.035. Solvabilitas yaitu aset dibagi hutang. Jadi hasilnya sebesar 438,15%. C. Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. SHU tahun berjalan sebesar 630.877.192. Ekuitas sebelum SHU tahun berjalan sebesar 5.787.195.353. Rentabilitas yaitu SHU tahun berjalan dibagi ekuitas sebelum SHU tahun berjalan, yaitu hasilnya 0,1090 atau sebesar 10,90%.